Hai sahabat BK, ketemu lagi dengan saya Rati Mustika Sari Mariam, salah satu guru BK di SMA Negeri 1 Jampang Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai cara belajar efektif untuk menghadapi ujian sekolah. Silahkan simak baik-baik ya. Ujian atau ulangan merupakan satu di antara momen yang dihadapi pelajar di sekolah. Ujian sekolah menjadi sarana mengukur kemampuan para murid dalam memahami materi pelajaran. Agar kamu tenang dan fokus saat menghadapi ujian, ada baiknya kamu mempersiapkan diri dengan metode belajar efektif. Hal itu penting dilakukan agar tidak cemas dan takut saat waktu ujian sekolah tiba. Kurang fokus dan kurang persiapan bisa membuat ujian sekolahmu jadi kurang maksimal. Alhasil, nilai yang kamu dapatkan bisa berada di bawah standar yang telah ditetapkan atau di bawah yang namanya KKM. Kamu tidak mau kan di remedial? Nah, kalau kamu tidak ingin remedial atau mendapatkan nilai yang kurang maksimal, ini ada berikut cara belajar efektif untuk menghadapi ujian. Yuk kita simak baik-baik. Yang pertama adalah harus belajar dari jauh-jauh hari. Kebiasaan buruk yang biasanya dilakukan siswa ialah belajar dengan sistem kebut semalam atau yang namanya SKS. Sistem belajar ini tentu kurang efektif karena hanya akan membuat kamu jadi kurang istirahat. Kurangnya waktu istirahat tentu bisa berakibat buruk karena menjadi mengantuk dan kurang fokus ketika mengerjakan soal-soal ujian. Tak hanya itu, kekurangan waktu istirahat akan membuat otak kita tidak bekerja dengan maksimal dan otak menjadi lebih sering ngeblank. Kondisi ini mengakibatkan kamu kesulitan mengerjakan soal yang diberikan dan kehilangan konsentrasi. Maka, agar hal tersebut tidak menimpa, kamu sebaiknya belajar dari jauh-jauh hari karena cara ini efektif dan hasilnya lebih optimal. Yang kedua yaitu ciptakan suasana belajar yang nyaman. Belajar menjadi kunci keberhasilan saat mengerjakan soal-soal ujian. Namun, tidak jarang siswa justru merasa malas belajar karena belajar itu merupakan aktivitas yang membosankan. Padahal, ada beberapa cara yang bisa dilakukan supaya belajar menjadi menyenangkan. Demi membuat mood belajar kamu lebih baik, disarankan kamu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Pastikan suasana yang tercipta sesuai dengan kepribadian kamu. Dengan menciptakan suasana yang nyaman, tentu akan membuatmu menjadi lebih betah belajar dalam waktu yang lama. Jika kamu sering bosan belajar sendirian di rumah, tidak ada salahnya mengikuti belajar kelompok. Kamu bisa mengajak teman-temanmu untuk belajar bareng supaya tercipta suasana belajar yang santai dan nyaman. Jumlah teman yang diajak tidak perlu terlalu banyak, 2 atau 3 orang saja rasanya sudah cukup untuk meminimalkan terlalu banyak mengobrol dan bercanda, sehingga menjadi tidak fokus. Yang keempat adalah pelajari kisi-kisi ujian. Sebelum ujian sekolah berlangsung, biasanya guru akan memberitahu kisi-kisi soal yang sering muncul di ujian. Soal-soal yang muncul di ujian tidak akan jauh-jauh dari kisi-kisi tersebut. Maka itu, bagi siswa perlu mempelajari kisi-kisi tersebut dengan baik. Adanya kisi-kisi ini akan memudahkan kamu belajar, dikarenakan materi yang dipelajari sudah tercantum dalam kisi-kisi tersebut. Jadi, kamu tidak perlu takut dan cemas lagi. Oke? Yang kelima adalah berlatih mengerjakan soal-soal. Setelah kamu mempelajari dan memperdalam materi pelajaran, agar lebih menguasainya, sebaiknya mengerjakan latihan soal. Dengan memperbanyak berlatih mengerjakan soal, maka kamu akan terbiasa untuk mengerjakan berbagai tipe soal dan cara penyelesaiannya.
Yang keenam, yaitu jangan hanya menghafal. Tips menghadapi ujian adalah dengan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami isi materi dengan baik. Salah satu hal yang patut kamu hindari adalah kecenderungan untuk sekedar hanya menghafal materi tanpa memahami betul isinya. Hal ini tentu gak baik. Jika kamu sedang bersiap untuk menghadapi ujian, bayangkan jika kamu sudah menghafal materi tersebut, tapi tiba-tiba kamu lupa satu bagian, lalu justru semuanya menjadi buyar. Selain itu, jika kamu hanya menghafal, maka kemungkinan besar kamu bakal kebingungan jika materi tersebut ternyata tidak keluar dalam ujian. Hal tersebut tentu bakal berbeda jika kamu benar-benar paham dengan materi pelajarannya. Jadi, bukan hanya dihafal ya, tapi kalian harus paham apa materinya. Yang ketujuh adalah meminimalisir penggunaan gadget. Tips menghadapi ujian yang satu ini sepertinya lumayan berat deh. Soalnya kamu terpaksa menjaga jarak dengan gadget kesayangan kamu. Penyebab utamanya adalah karena gadget merupakan salah satu distraksi paling kuat bagi kamu saat hendak mempersiapkan diri menghadapi ujian. Nyatanya gadget memang bikin kamu gak jadi fokus, makanya harus dijauhkan untuk sementara waktu. Akan tetapi, bukan berarti kamu gak boleh memegang gadget sama sekali. Kamu masih boleh mengakses gadget selama tujuannya untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Contohnya, mengakses materi atau untuk mendengarkan musik sembari belajar. Apalagi zaman sekarang ini, informasi seputar ujian pasti akan dibagikan melalui grup chat yang mau tidak mau kamu harus mengakses gadget kalau nggak mau ketinggalan informasi. Jadi, solusi terbaiknya adalah dengan membatasi waktu kamu ketika berada di depan layar. Disarankan kamu untuk maksimal mengakses gadget ketika 2 jam saja per hari, oke? Dan yang terakhir adalah hindari multitasking. Belajar memerlukan fokus tinggi, maka dari itu tips menghadapi ujian selanjutnya adalah dengan belajar secara fokus, yakni tanpa dibarengi kegiatan lain. Contohnya adalah belajar sambil menonton film, scroll time sosial media, dan lain-lain. Bahkan kamu tidak direkomendasikan untuk mempelajari 2 materi pelajaran sekaligus. Meskipun kedengarannya bakal efektif secara waktu, namun kenyataannya metode tersebut tidak efektif dalam penyerapan materinya. Nah, itu adalah beberapa tips ketika kamu menghadapi ujian. Semoga apa yang Ibu sampaikan saat ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ingat, nilai tinggi itu baik, namun kejujuran adalah yang istimewa. Good luck ya kids, semoga apa yang kamu harapkan sesuai dengan kenyataan. Terima kasih ya sudah mau belajar hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.